Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang collection ya. Apa itu collection ya? Nah, sebelumnya kita sudah belajar namanya tipe data. Nah, tipe data itu kan biasanya kita misalnya nih, kita coba buka Darket ya. Tipe data misalnya string. Nah, string ini misalnya nama. Nah, nama itu kita masukin nih misalnya Panjul, misalnya kayak gini ya. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan data yang satuan ya. Ini single, kita nggak bisa nyimpan banyak data. Misal kayak gini, Panjul dan Joni. Nah, kalau kayak gini nggak bisa nih ya, error nanti jodinya. Nah, bagaimana caranya kita membuat penyimpanan data lebih dari satu? Nah, itu kita bisa sebut dengan collection. Jadi collection itu adalah kita bisa menyimpan banyak data sekaligus menggunakan collection. Nah, collection ini di Dart itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya list ya. Ada yang namanya set dan juga ada yang namanya map ya. Nanti kita akan pelajari nih dari ketiga ini. Yang pertama, kita akan pelajarin listnya dulu ya. Apa itu list? Jadi list itu kita di sini punya list gini ya. Punya tipe data list namanya. Nah, list itu kita bisa kalau nyimpen nama ya, nama-nama misalnya kayak gitu. Nah, nama ini bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu kayak gini, menggunakan kurung siku gitu ya. Bisa satu aja, bisa lebih dari satu. Contoh, kalau misalnya kita cuma satu aja, berarti kita tinggal print aja nih. Tinggal kita print namanya gitu ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan muncul list datanya itu satu orang aja ya. Nah, kalau kita mau lebih dari satu, bisa kayak gini, yang tadi Joni gitu misalnya. Nah, kalau kita run, maka dia akan ada dua data di sini, Panjul dan juga si Joni. Nah, kalau kita mau menyimpan lebih dari satu, kita bisa menggunakan list. Nah, secara default ya, nama ini ya itu berupa list ya. Nama ini berupa tipe datanya list. Nah, tapi dia dynamic. Kenapa dynamic? Dynamic itu maksudnya adalah di sini karena kita menggunakan di sini tidak dipasangin dia sebagai siapa. Kalau misalnya di sini adalah isinya string semua, maka lebih baik kita pasang ini string buat aman aja ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba error gitu, misalnya di sini kita nggak sengaja pasang ke pencet nomor gitu ya. Nah, ini akan dikasih tahu bahwa ini error. Kita masukin string aja di sini ya. Nah, kalau misalnya dia dynamic, kita tidak pasang ininya, dia akan secara otomatis, secara defaultnya itu dynamic. Jadi kita bisa pasang string, kita mau pasang apapun ya di sini, datanya integer, atau kita mau pasang apapun di sini bebas ya, mau pasang double, misalnya 55,2. Nah, ini bisa nih. Jadi nama ini sifatnya adalah list of dynamic. Kita boleh pasang, kita boleh enggak gitu ya. Nah, kalau kayak gini juga boleh. Karena apa? Karena secara default itu dia udah di set secara dynamic kayak gini. List of dynamic ya. Kalau kayak gini ya. Tapi kalau kita tahu bahwa nama ini adalah isinya semuanya string, akan string. Misalnya di sini ada nama yang kedua, misalnya Adam gitu ya. Nama yang ketiga si Adam gitu. Nah, ini lebih baik karena ini buat keamanan ya. Jadi biar nggak salah-salah input, tipe datanya itu isi semua list ini, data ini adalah string. Maka kita bisa pasang kayak gini, list of string gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia ada yang beda di sini, kita bisa kasih tadi dynamic kayak gitu. Nah, ini bebas ya. Kayak kita pasang string aja. Nah, nama ini kita bisa menggunakan list untuk menyimpan lebih dari satu objek ya. Lebih dari satu data gitu. Kita bisa menggunakan list. Nah, list ini ya, kalau ini kita run, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Akan ada nama tiga orang nih ya. Nah, kita mau ngeprint hanya nama orang pertama. Maka di nama ini kita bisa menggunakan indexing ya. Jadi di sini kita menggunakan kurung siku, kita mau nama data orang pertama. Kalau ini kita run, jangan harap ini namanya si Panjul yang muncul, tapi si Joni. Kenapa nih? Padahal kita mau nama orang pertama. Nah, indexing itu ya, proses indexing di sini. Indeks itu mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi si Panjul ini adalah orang ke nol. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Jadi mungkin di sini kita rapiin aja sini. Si Panjul ini adalah orang ke nol. Jadi dia mulainya dari nol gitu ya. Kemudian selain ini
si Panjul, Joni itu orang ke satu ya, orang ke satu. Maka di sini kalau kita mau ngeprint nama orang yang ke satu, maka hasilnya akan si Joni itu. Nah kalau misalnya namanya Adam, berarti orang kedua nih, Adam ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan ngeprint si Adam gitu. Nah bagaimana dengan kalau misalnya kita ngeprint lebih dari indeksnya, misalnya 3 nih. Nah ini akan error nih, karena di sini tidak ada data yang orang ke indeks ketiga, nggak ada nih. Kalau kita run, maka dia akan menampilkan error kayak gitu teman-teman. Jadi ini maksudnya lebih nih, ya kelebihan dia maksudnya. Nah kita nggak bisa nih ya, seperti ini. Ini adalah materi tentang list. Tuh. Nah si list ini sebenarnya kita bisa menambahkan datanya ya. Misalnya kayak gini, misalnya nama. Oke kita udah punya nama. Nah dari nama ini kita bisa tambahin nama orang lagi di sini ya, dengan cara di sini. Jadi caranya tuh nggak ganti kayak gini ya. Kalau ganti kayak gini dia di replace nih, misalnya Taban, misalnya Taban. Terus kita mau nambahin Sumanto. Nah kayak gini misalnya nih ya, array nama ini kita mau tambahin, kita mau cek nama ini kita print. Ini nanti hasilnya akan seperti apa? Kita coba print. Nah ini akan di replace. Jadi kalau kita punya variabel list ya, kita punya datanya, terus kita tiba-tiba kayak gini, maka ini bukan ditambahin ke dalam sini ya, bukan ditambahin nambah nih orangnya jadi 5, enggak kayak gitu ya, tapi ini di replace. Nah kalau mau nambahin itu ada yang namanya, misalnya ini kita tutup dulu ya, ada yang namanya nama titik add. Nah fungsi add ini ada dua, ada add satu secara single, ada yang add all ya. Kalau add biasa kita tinggal masukin namanya di sini ya, namanya siapa, Taban gitu ya. Kalau ini kita run, maka yang kita print namanya nih nanti ada 4 orang, si Taban itu masuk ke dalam listnya. Tapi secara default ya, add ini akan menambahkan data yang baru itu ada di indeks terakhir ya, ditambah 1. Kalau indeks terakhir si Adam ini adalah indeks kedua, 0, 1, 2, data orang kedua, dan maka si Taban ini akan masuk sebagai orang ketiga gitu teman-teman ya. Nah bagaimana kalau kita mau langsung nambahin Taban sama Sumanto? Nah ini ada fungsinya, makanya nama .add all. Kalau add all dia berupa list, jadi kita bisa langsung nambahin langsung 2 nih. Kita copy, ini kita paste gini gitu teman-teman. Mungkin ini kita tutup dulu aja ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan ada 5 orang di dalam list ini. Seperti itu. Nah ini adalah fungsi untuk menambahkan data ke dalam sebuah list gitu teman-teman. Nah bagaimana kalau misalnya kita mau nambahin data nama nih Taban. Taban ini kita mau pasang setelah Panjul. Nah baru habis Panjul baru kita masukin Taban, habis Taban Joni, Adam, Sumanto gitu. Nah itu gimana caranya? Jadi add ini kan akan secara default, kalau add itu, fungsi add itu akan secara default dia akan ditambahkan pada urutan yang terakhir ya. Nah kalau misal kita mau nambahin dengan urutan tertentu, ada yang namanya insert ya, fungsi insert. Nah fungsi insert ini ya, dia ada 2 parameter, indeksnya yang kita mau tambahin di indeks keberapa, dan ini datanya gitu ya. Berarti di sini misalnya kita mau 0, 1, nah kita mau tambahin si Taban ini di indeks ke 1. Kayak gini bisa ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan kayak gini, Panjul, Taban, baru Joni sama Adam. Kayak gitu teman-teman. Nah tadi Sumanto kita mau tambahin lagi di indeks yang terakhir. Berarti kalau di indeks yang terakhir kita langsung tambahin aja kayak gini, add si Sumanto ya. Sumanto ini kita copy, kita paste. Nah ini add ini adalah perbedaannya, add itu ditambah di yang setelah yang paling terakhir lah pokoknya intinya gitu. Nah kayak gini ya. Nah ini adalah untuk menambahkan data ya. Tambah data ya. Bisa menggunakan insert atau add ya. Kalau buat ngambil data nih, ambil data. Nah ambil data itu misalnya nih kita buat sebuah string nama yang diselect ya, select namanya itu kita ambil dari nama. Ngambil data itu ya kayak tadi kita menggunakan indexing bisa kayak gini, kita langsung tembak 1 gitu. Nah ini bisa nih, ini kita selectnya ini kita print.
nanti siapa nih yang muncul di sini? Berarti indeks ke-1. Indeks ke-1 itu adalah si Taban. Nah, ini nanti akan ngeprint si Taban gitu, teman-teman. Ini adalah penggunaan dia buat ngebaca data gitu ya. Gini, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini nama Taban dan Sumanto ini mau digabung ya, misalnya kayak gini. Misalnya di sini kita mau hapus semua deh. Kita punya list of string ya. List of string namanya kelas A. Nah, kelas A ini punya 2 orang, misalnya si Yanto sama si Juminten. Misalnya nih ada 2 orang nih, Juminten. Ya, kayak gini. Nah, kita juga punya data kelas yang B. Kelas B-nya. Kelas B-nya itu si Panjul sama si Gilang. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kita mau buat satu buah array lagi. List of string ya. List of string tapi namanya semua kelas. Semua kelas A dan B gitu. Semua kelas misalnya kayak gini. Nah, ini adalah listnya ya. Kalau misalnya kita pasang kayak gini, kelas A kita gabungin dengan kelas B kayak gini, nanti semua kelas ini kita coba print. Nah kita cek nih semua kelas gini ya, semua kelas. Kalau ini kita print, maka hasilnya akan seperti apa gitu ya. Ini dia error ya. Kenapa dia error? Karena si kelas ini ditandai dengan kelas A ini adalah list of string, sedangkan data ini itu harusnya string aja. Maka di sini kalau kita pasang string, dia akan error. Nah, gitu. Kalau misalnya ini kita ganti jadi var, maka semua kelas ini adalah list dari list string. Nah, ini berbeda nih ya. Kalau ini kita run ya, dia akan bisa jalan, tapi dia maksudnya malah ngeprint kayak gini dan juga kayak gini. Dan dia bukan menambahkan datanya ke gabung jadi satu. Nah, bagaimana menggabung jadi satu? Yang pertama, kita buat list of string buat keamanan ya, biar dia nggak error kayak gini. Ada yang namanya spread collection ya. Ada yang namanya spread collection. Nah, spread collection itu akan mengekstrak sebuah data menjadi seper elemen. Ada yang namanya kayak gini, titik 3 kali. Nah, ini adalah spread collection ya. Jadi kita mengekstrak kelas A ini, si Yanto dan Juminten, jadi isinya doang. Kita masukin ke sini isinya, terus kasih koma, baru si Panjul sama Gilang. Kalau ini kita run, maka dia bisa jalan. Maka nggak kayak gini hasilnya. Nah, ini adalah udah menggabung jadi satu. Gitu, teman-teman. Ada yang namanya spread collection. Gitu ya. Nah, kalau misalnya semua kelas ini, kita mau ngambil data ya. Tadi kan bisa kayak gini, menggunakan indeks ya. Menggunakan indeks bisa. Nah, selain menggunakan indeks juga sebenarnya dia punya parameter. Ada yang namanya elemen add. Nah, ini juga sama ya. Kita mau elemen indeks yang keberapa? Indeks ketiga gitu. Nah, ini bisa menggunakan fungsi elemen add. Jadi dia akan ngeprint si Gilang gitu, teman-teman. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Maka dia akan ngeprint si Gilang. Menggunakan elemen add bisa, menggunakan langsung kayak gini juga bisa indexing ya. Nah, ini juga bisa karena ini adalah sebuah list gitu, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghapus ya? Misalnya nih, kita hapus di sini. Kita mau menghapus Gilang ya. Misalnya gini. Menghapus orang yang namanya Yanto deh, yang namanya Yanto kayak gini ya. Nah, cara gimana? Kita ambil dari list semua kelas ini. Semua kelas. Misalnya di sini ada yang namanya Yanto juga deh. Ya. Yanto gini. Sama nih, tapi orang yang berbeda. Ini Yanto apa, ini Yanto apa gitu. Tapi dia nama panggilannya sama-sama Yanto gitu misalnya. Nah, beda kelas doang. Nah, kita mau ngapus data ini dari yang semua kelas yang kita udah buat baru. Itu kita bisa menggunakan ada yang namanya remove ya. Remove. Nah, remove kita tinggal pasang aja. Remove siapa? Kita mau remove Yanto. Maka kalau kita print ya semua kelas ini, maka dia akan hasilnya apa? Oh, nih sorry. Ini kita run. Maka nanti akan hasilnya tinggal si Juminten,
Panjul sama Gilang. Semua orang yang namanya Yanto akan dihapus. Tapi ini sensitif case ya. Kalau misalnya kita huruf kecil, kalau misalnya kita run, bisa nggak? Bisa nih, nggak bisa ya. Si Yanto ini tetap nggak kehapus. Nah, remove ini juga dia hanya berlaku untuk yang pertama kali dia ditemuin ya. Kalau ini kita run tadi, si Yanto yang terakhir tuh masih ada nih. Juminten, Panjul, Gilang. Nah, Yanto yang terakhir tuh nggak kehapus. Nah, jadi fungsi list itu ya, ini list nih. Jadi kategori list itu dia berurutan. Dia sangat berfokus ya, berfokus pada urutan. Berfokus pada urutan ya. Jadi kalau ketemu Yanto pertama ya udah dia nge-remove ya yang pertama doang, yang ketemu Yanto misalnya gitu. Nah, kalau Yanto ini kita cut, kita paste di sini ya. Atau di sini kita tambahin lagi Yanto. Nah, Yantonya ada 3 orang nih. Maka nanti yang kehapus malah si Yanto yang pertama nih. Juminten, Yantonya hilang. Kemudian Panjul, Yanto lagi, Gilang, Yanto lagi. Jadi remove ini buat orang menghapus yang namanya Yanto pertama kali ditemukan. Pertama kali ditemukan gitu, teman-teman. Pertama kali pada indeks yang pertama kali ditemukan gitu. Indeks pertama kali ditemukan gitu. Dia akan menghapus yang pertama gitu. Ini adalah penggunaan remove. Nah, kalau misalnya kita nggak mau menghapus data menggunakan ini, data elemen ya, datanya gitu ya. Kita bisa menggunakan semua kelas ini. Ada yang namanya remove add. Nah, remove add ini kita butuh indeks ya. Sama kayak tadi, kita indeks ke 1 kita mau hapus gitu. Nah, ini bisa nih. Berarti kalau kayak gini, kalau yang hasil hapus yang tadi itu Yanto dihilangin, tinggal kayak gini datanya, maka dihapus lagi elemen yang indeks 1, maka si Panjul ini akan hilang ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan tinggal si Juminten, si Yanto sama Gilang. Panjulnya akan dihapus nih. Kita bisa menggunakan kayak gini, remove add. Nah, ini indeksnya. Nah, remove juga ada banyak ya. Tadi semua kelas titik. Nah, remove ini ada banyak. Remove yang terakhir boleh, remove range. Nah, kalau remove range ini dia nge-range nih. Misalnya nih, remove dari yang indeks ke 1 sampai ke 2. Maka nanti akan hilang nih si Yanto sama Gilangnya. Kalau misal kita run, jadi ini tinggal si Juminten sama si Yanto. Kalau kita run, maka tinggal si Juminten. Ini remove index. Nah, ini range yang index start sama end ya. Coba ini kita di sini kita print dulu. Kita print, kita run. Juminten, Yanto, Gilang. Gini. Jadi dia itu akan menghapus dari indeks yang startnya ke 1 ya. Tapi dia less than ya. Less than itu kurang dari ya, kurang dari 2. Kalau misalnya di sini jadi indeks keduanya itu nggak masuk ya. Kalau dia 3, ini baru nih masuk nih. Si Gilangnya kehapus gitu ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kalau kurang dari itu bisa kayak gitu. Nah, kalau kita mau menghapus mulainya dari indeks 1 ya, terus sampai yang terakhir, berarti tinggal semua kelas, indeks yang semua kelas titik length. Length ini adalah semua datanya ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, tergantung ya. Ini kita coba run. Maka nih hasilnya akan kayak gini. Ini kan ada data nih. Indeks 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Berarti nanti di sini isinya adalah 4 ya. Ini sama aja kayak 4 kayak gini. Jadi dia akan menghapus indeks ke 1 sampai ke 3. Indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga ya akan dihapus. Maka dia akan menghasilkan seperti ini, teman-teman. Nah, itu ada penggunaan remove ya. Ini penghapusnya. Nah, ini adalah pembahasan tentang list. Kayak gini ya. Kemudian ada lagi collection itu berupa set ya. Set, apa itu set? Nih kita coba hapus nih bedanya. Misalnya kayak gini ya. Kita punya list dari nama ini ya. Ada yang namanya set. Tipe data set gitu ya. Set itu secara otomatis, misalnya kita sebuah variabel nih. Di sini kita variabel ya.
variabel di sini list nama gini, kita ubah aja. Sini ada list nama, kemudian di sini set nama kayak gini ya. Nah, set itu bedanya adalah sama, ini kita copy aja, kita paste di sini. Bedanya adalah dia tidak menggunakan kurung siku tapi kurung kurawal. Kayak gini. Bedanya cuman ini doang ya. Nah, ini kalau kita cek di list ini, dia akan list of string. Secara otomatis dia akan didetect nih bahwa ini adalah string gitu ya. Kalau yang ini dia set of string. Nah, beda ya. Jadi dia set itu bedanya sama list, dia tidak menggunakan kurung siku tapi kurung kurawal. Nah, bedanya apa, Bang? Coba kita coba dulu ya. Kalau set nama ini kita print set nama gini, maka dia akan kita run, hasilnya akan kayak gimana? Akan kayak gini, menggunakan kurung kurawal ya. Nah, kalau kita menggunakan indeks bisa nggak? Kalau misalnya ini kita run, nah ini error. Karena penggunaan set itu beda kayak list. Kalau list itu dia berurutan, nah ini ya bedanya. Jadi kalau list itu dia menggunakan indexing ya, menggunakan indexing. Ya, pokoknya dia menggunakan indeks, maka dia bisa menggunakan kayak gini. Dia bisa ngurutin gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kegunaannya si set itu, dia tidak menggunakan indexing ya. Kalau bedanya ini nih, set itu tidak menggunakan indeks. Dia nggak bisa menggunakan indeks. Nah, ini dibuktikan dengan kayak gini. Dia nggak bisa menggunakan indeks gitu. Itu ya teman-teman. Nah, tapi dia punya, ada yang tadi elemen add. Nah, ini kalau mau kayak gini bisa nih kita ambil elemen ke 0. Nah, ini gini bisa nih. Kalau ini kita run, maka di set nama ini kan punya juminten. Nah, ini bisa nih. Jadi dia menggunakan elemen add ya. Kayak gitu teman-teman. Set itu bedanya tidak menggunakan indeks, maka dia tidak bisa langsung yang kayak gini. Nah, ini nggak bisa ya. Tapi dia menggunakan elemen add. Dia ada fungsi. Nah, terus bedanya apa, Bang? Nah, ini yang pertama bedanya ini ya, list. Nah, kalau set itu misalnya kita punya yang tadi ya. Kita punya misalnya ada data deh. Nih, variabel. Data ke 1. Data ke 1 misalnya 2 5 2 1 sama 6. Misalnya kayak gini. Ini adalah data ke 1. Gitu ya. Ini set ya. Ini set, ingat nih. Ini set bentuknya karena menggunakan kurung kurawal. Nah, kalau kita punya data yang kedua dengan misalnya ini kita ganti jadi 1, sini 14 sama 3 kayak gini ya. Nah, di sini bedanya adalah kalau misalnya kita menggunakan set itu kita bisa menggunakan union ya. Misalnya kita punya variabel data atau enggak kita pasang union gitu ya. Union itu bisa kita gunain kayak gini, data 1 titik ada yang namanya union. Dia bisa dieksekusi nih. Union dari apa? Data yang kedua. Nah, kita mau menggabungkan union 1 dan union kedua, data 1 data kedua. Coba kita print ya. Union ini kita print, maka nanti akan hasilnya kayak gimana? Ini kalau kita run, nah jadi data ini 2516 sama data yang kedua 15143 itu kita bisa mengambil unionnya. Unionnya adalah 2, 5, 1, 6, 14 dan 3. Jadi nilai yang udah pernah muncul misalnya kayak 1 ini kan ada 2 kali. Nah, itu akan ditulis sekali aja. Kayak gitu. Pokoknya yang kembar dia akan ditulis 1 nih. Data 5 ini kan kembar nih sama yang bawahnya. Nah, itu nggak ditulis 2 kali. Nah, ini adalah unionnya ya. Selain union, kita juga bisa punya ada yang namanya intersection. Intersection gini ya. Kalau misalnya sini berarti data 1 titik ada yang namanya intersection dengan si data 2 ya. Maka kalau kita print di sini, print union dan print juga kita print juga data satunya. Ini kita print data 1, kemudian kita print data 2. Terus kita print unionnya, kita print juga intersectionnya. Nah, ini biar beda ini ya. Kita print, mungkin kita kasih pembatas nih. Kayak gini. Nah, ini kita coba hapus dulu deh.
Ya, kita membahas tentang set. Tadi kan list udah paham lah ya. Semoga paham ya. Nah, di sini sekarang membahas tentang set gitu. Kalau kita run, maka nanti hasilnya akan seperti ini. 2516 15413. Kalau unionnya itu dia menggabungkan dua data ini, tapi yang duplikat dia dianggap satu aja munculnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya intersection, dia akan mencari kesamaan. Yang sama mana nih? Oh, 5. Maka dia ditulis 5 nih. Ya. Dari 5 nih data yang di sini ada nggak yang sama? Oh, 5. Berarti yang datanya sama di antara data 1 dan data 2 itu 5 sama 1. 5 ada di data 2. 1 juga ada di data 2. Maka yang sama itu cuma ada 2 ya. Itu namanya intersection. Nah, ini kita bisa menggunakan ini di set ya. Tapi kalau di list kita nggak bisa nih. Kalau gunain list kita kayak gini. Ini kita ganti ya. Ini kita ganti jadi kurung siku. Nah, dia tidak memiliki fungsi buat union dan intersection. Nah, itu teman-teman sesuai kegunaan ya. Kapan teman-teman menggunakan list ya. Kapan menggunakan list, kapan menggunakan set. Nah, ini. Jadi makanya ada di sini untuk menyimpan data ada yang namanya list, ada yang namanya set. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk set ya, kalau misalnya kita balikin lagi, kita undo ya. Kalau kita balikin lagi, kalau set ini misalnya kita punya apa ya? Ini kita coba hapus dulu. Kita coba print. Kalau mau ngeprint data ya, misalnya kita ambil dari data 1, kita bisa nambahin juga sebenarnya. Kita ada yang namanya add. Nah, ini buat nambah data ya. Sama aja kayak list biasa. Kita nambahin data 5 misalnya. Kalau ini kita run ya, nanti data yang satunya akan nilainya false nih. Kenapa nih? Ya. Kita coba ini aja ya. Kita simpan ke sebuah variabel misalnya tes gitu ya. Kita pasang kayak gini, kita tambahin data 1 atau enggak kayak gini. Data satunya kita print data 1 gitu ya. Maka ini kayak gimana? Kalau kita run 2516 kita tambahin 5 lagi, ini akan error ya. Mungkin di sini kita tutup dulu aja. Nah, union bisa ya tadi ya. Ini kita hapus aja. Mungkin data 2-nya kita tutup aja dulu ya. Kayak gini. Kalau ini kita run, maka dia akan kayak gini. Nah, ini nggak bisa ditambahin nih teman-teman. Kenapa nih nggak bisa ditambahin nih? Ya. Mungkin karena ini variabel ya. Coba ini kita pasang set. Dia berupa set nih data satunya. Kalau ini kita run, kita cek, tetap ya. Nggak ada yang beda nih. Nah, kalau set tuh kayak gitu. Kita menambahkan angka 5 itu tidak akan masuk ke dalam sini, ke set yang data yang baru. Kenapa? Karena set itu secara otomatis dia ngecek di data ini ada yang angka 5 nggak. Kalau dia masih ada angka 5-nya, maka dia nggak akan ditambahkan. Ya, ini tidak akan ditambahkan. Ya, ditambahkan. Nah, kayak gini. Ya, dia tidak akan ditambahkan karena di dalam data 1 ini terdapat angka 5. Ini kita hapus dulu aja ya. Kayak gini teman-teman ya. Jadi data angka 5 ini ada nih di sini. Jadi dia tidak akan ditambahkan. Dia tuh set itu kita mau angka yang berbeda. Misalnya kayak gini, 343. Kalau kita run nanti akan nambah di sini. Nah, fungsi tambah itu kalau di set itu seperti itu ya. Ini kita ganti jadi variabel tetap bisa tadi ya. Berarti kalau kita run dia tetap nambah nih 343-nya. Kalau dia menambahkan angka yang sudah ada, misalnya 1 gitu ya, dia tidak akan ditambahkan dengan angka yang sama, sehingga hasilnya akan tetap sama kayak gini. Dia tidak ada yang angka duplikat. Kalau misalnya kita mau nambahin data gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah perbedaan antara set dan list ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi penyimpanan lebih dari satu data menggunakan mapping ya. Mungkin ini udah sering dibahas ya. Mapping itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya data map ya, data mapping itu seperti ini. Misalnya ini orang deh, orang mapping itu cara buatnya kayak gini, sama kayak set. Tapi bedanya di sini
tidak langsung datanya. Tidak langsung datanya, misalnya namanya Joni, kemudian umurnya 25. Nah, ini adalah set ya. Kalau kita cek di orang ini adalah set, tipenya objek. Objek ini maksudnya dynamic ya. Objek string dan objek integer. Makanya di sini dibuat di sini set of object. Tapi kalau misalnya kita buat di sini set ya, orang ini dideteksi sebagai dynamic. Sama aja ya, dynamic sama kalau misalnya di sini var, dia dideteknya sebagai objek. Sama-sama dia merupakan data yang berbeda gitu maksudnya. Beda nih, bukan sama-sama string gitu ya. Kalau seperti ini, orang ini adalah dia tipe datanya set ya. Kalau mau tipe datanya mapping itu jadi begini. Kita copy ininya. Ya. Dia harus ada yang namanya key ya. Jadi pada map ya, pada map itu berlaku key dan value kayak gini. Key-nya itu kita harus pasang. Misalnya nih, key-nya itu berupa string ya. Nama, misalnya kayak gini. Namanya siapa? Oh, Joni. Nah, di sini key-nya itu siapa? Umur gitu ya. Umurnya berapa? Kayak gini. Nah, ini baru kalau kita klik ininya, dia tipenya adalah mapping string dan object. String di sini adalah tipe data value, tipe data key. Jadi ini key-nya nih. Yang ini key-nya ya. Kalau yang value-nya adalah datanya. Namanya itu si Joni, umurnya itu 25. Nah, ini adalah tipe data mappingnya. Dia menyimpan banyak data, satu data dan dua data, lebih dari satu data ya. Atau kita sebut dengan collection menggunakan mapping. Kalau ini kita print ya, orang, dia akan tampilannya akan berupa mapping kayak gini. Nah, bagaimana untuk mengambilnya? Kita mau ngeprint key-nya bisa. Cara ngeprint key tinggal pasang keys. Nah, kalau kita print kita run, maka nanti akan ngeprint nama dan umurnya ya. Gitu. Apakah dia tipenya list? Keys yang ke 0, kalau ini kita run, bisa nggak dia? Enggak, karena dia bukan tipenya list ya. Dia berupa iterable. Iterable itu bukan indexing ya. Dia tipenya bukan indexing. Gitu teman-teman. Jadi keys ini dia buat mengetahui aja sebenarnya ada apa aja sih key kita, ada nama sama ada umur gitu. Kalau misalnya kita di sini elemen add index ke 0, kita coba run, dia ngeprintnya apa? Nama. Jadi dia tidak menggunakan indexing ya. Di mapping ini kalau mau ngeprint key itu nggak menggunakan indexing, dia sama kayak set ya. Kalau kita mau ngeprint indeks pertama key ya, dari key itu adalah nama, ya kita gunain kayak gini aja, elemen add. Oke. Nah, ini kalau mau ngeprint keys-nya. Kalau kita mau ngeprint value-nya, bisa. Kita ngeprint value-nya aja nih, ya. Bisa. Di sini ada yang namanya values. Ya. Values. Kalau ini kita run, maka akan tampil kan seperti ini. Namanya si Joni, umurnya 25 gitu. Dia udah urut ya, urutan di printnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita mau ngeprint Joni, kita ngeprint nama berdasarkan key, bisa kayak gini. Kita print ya, dari orang ini tinggal kita ambil titik nama. Kayak gini. Kalau kayak gini, kalau kita run, ini kenapa nih? Is not defined mapping string. Nah, kalau tipenya mapping, cara ngambilnya tidak menggunakan titik, tapi dia menggunakan indexing. Yang dia itu tulisannya adalah string nama nih. Kita copy, kita pasang di sini. Ya, jadi indeksnya itu kita bisa menggunakan indexing. Kalau misalnya kita langsung tembak di sini, key-nya nama. Kalau kita run, dia akan langsung ngeprint si Joni, gitu ya. Kalau misalnya kita ganti umur, kita run, maka dia ngeprint 25 di sini. Gitu teman-teman ya. Dia itu menggunakan indexing kayak gini, tapi dia bukan berurutan ya, bukan berarti berurutan. Misalnya nih kita cut nih, kemudian kita ganti di sini, namanya di yang kedua, maka umur ini bukan indeks ke 0 ya, dia pokoknya mencari indeks yang tulisannya umur di key-nya, key umur, maka dia ngeprint value dari key-nya umur gitu teman-teman, maksudnya mapping. Nah gitu ya, ini mungkin pembahasan singkat
ya dari sebuah mapping gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang collection ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.